Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah, apa kabar? Tentunya selalu sehat, selalu kuat belajarnya, selalu semangat membacanya. Ya, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Kali ini seperti biasa, Kak Madi akan membawakan dongeng ceria Nusantara ya melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Kak Madi punya cerita hebat buat teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman, hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Iya. Kak Madi akan segera memulai. Tentunya teman-teman yang di rumah sudah bersiap untuk mendengarkan cerita hebatnya hari ini. Ya, teman-teman. Di satu desa, di situ terdapat namanya adalah Pak Hakim. Nah, Pak Hakim yang sangat bijaksana. Di desa itu tidak sedikit orang yang selalu mendapatkan nasihat-nasihat yang bermanfaat dari Pak Hakim tersebut. Di satu hari, Pak Hakim mendapatkan seorang tamu yang namanya adalah Pak Banjo bersama istrinya. Pak Banjo baru saja datang dari kejauhan untuk tinggal di desa itu. Pak Banjo pun hidup bersama istrinya di suatu rumah yang sangat sederhana. Hari demi hari sudah berlalu. Pak Banjo pun merasa rumah yang didiaminya begitu sempit. Dia pun berpikir untuk membesarkan rumahnya pada saat itu. Dia pun berbicara kepada istrinya. Istriku, bagaimana kalau aku segera mendatangi Pak Hakim yang bijaksana? Mana tahu Pak Hakim bijaksana bisa memberikan nasihat-nasihat yang berarti. Baiklah suamiku, silakan pergi. Akhirnya Pak Banjo pun beranjak pergi ke rumah Pak Hakim yang sangat bijaksana itu. Katanya sering membantu dan memberi nasihat yang sangat bijaksana kepada orang-orang banyak. Pak Banjo pun beranjak pergi ke rumah Pak Hakim bijaksana. Mengetok pintu rumah Pak Hakim bijaksana. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hakim bijaksana pun membuka pintu. Oh, Pak Banjo, ada apa ini? Begini, Pak Hakim bijaksana. Aku berniat ingin membesarkan rumahku karena aku merasa rumahku sudah agak sempit. Soalnya 2 hari yang lalu aku baru saja kedatangan anak dan istri dan bayinya ke rumahku.
Jadi aku merasa tempat tinggalku sudah agak sempit dan sudah agak tidak nyaman. Aku kesini meminta pertolongan engkau agar bisa memberikan aku bantuan untuk membesarkan rumahku. Hakim bijaksana pun terdiam sejenak. Baiklah, sambil tersenyum, aku punya saran untukmu, Pak Banjo. Apa itu, Pak Hakim bijaksana? Begini, apakah engkau mempunyai peliharaan hewan ternak seperti sapi yang ada di rumahmu? Ya, betul. Aku punya sapi hewan yang ada di kandang. Baiklah, pulanglah engkau segera. Masukkanlah hewan ternakanmu itu, sapi-sapi itu ke dalam rumahmu. Lalu Pak Banjo berdiam. Kenapa sapi-sapi itu harus kumasukkan ke dalam rumahku, Pak Hakim bijaksana? Ikutilah apa yang aku berikan. Masukkanlah. Engkau akan mengetahuinya sendiri. Pak Banjo tidak bertanya lagi karena dia merasa itu adalah hakim bijaksana. Dia pun segera pulang melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Hakim bijaksana. Pulanglah Pak Banjo, adik-adik, teman-teman. Ketika sampai di rumahnya, dia langsung mengambil hewan-hewan ternaknya yang ada di kandang, menarik sapi-sapinya. Tahu adik-adik sapi seperti apa? Iya, sambil teriak sapinya, dia pun memasukkan ke dalam rumahnya secara bergantian. Istrinya pun bertanya, istri Pak Banjo, suamiku, kenapa sapi-sapi ini dimasukkan ke dalam rumah? Itu dari perintah atau saran dari Pak Hakim bijaksana agar aku memasukkan sapi-sapi ini ke rumah istriku. Istrinya pun terdiam karena dia merasa hakim bijaksana adalah seorang hakim yang sangat adil dan bijaksana dan dipercaya oleh masyarakat yang ada di desa tersebut. Hari demi hari, waktu berlalu, Pak Banjo bersama istrinya dan bersama anak dan menantunya pun mulai begitu resah karena rumah yang begitu sempit, apalagi ditambah hewan ternak sapi masuk ke dalam rumah itu. Tentunya rumah tersebut semakin menyempit dan cucunya pun selalu menangis karena tidak nyaman pada saat itu. Istri Pak Banjo pun sedikit protes hingga Pak Banjo pun berpikiran, aku harus pergi kembali ke rumah Pak Hakim bijaksana. Aku akan menceritakan hal yang tersebut. Baiklah istriku, aku akan pergi lagi ke rumah Pak Hakim bijaksana. Pak Banjo pun segera kembali ke tempat Hakim bijaksana. Seperti apa teman-teman? Kalau berjalan seperti ada suaranya.
Pak Banjo pun berada di depan rumah Pak Hakim Bijaksana, mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Pak Hakim Bijaksana. Oh, kamu Pak Banjo, ada apa lagi? Pak Hakim Bijaksana, mohon maaf, rumahku semakin sempit selama ada sapi yang dimasukkan ke dalam sana. Istriku protes terhadap aku dan anak-anakku pun beserta cucuku semakin tidak nyaman. Aku ingin meminta saran Hakim Bijaksana. Ternyata Pak Hakim hanya tersenyum, terdiam sebentar. Baiklah, Pak Banjo, apakah engkau mempunyai hewan ternak lainnya? Ya, ada. Cobalah engkau memasukkannya lagi. Domba-domba itu, ayam, itik, bebek, semuanya engkau masukkan ke dalam rumahmu. Pulanglah engkau, pergilah. Pak Banjo pun terdiam. Sementara sapi pun terasa sempit, apalagi ditemasukkan hewan ternak lainnya. Tapi dia tidak berpikir, dia segera beranjak pulang, teman-teman. Pulanglah si Pak Banjo tanpa protes tadi. Setibanya di rumah, betul, dia pun Pak Banjo mengambil, menarik dombanya, hewan ternaknya, itiknya, pek 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 pek. Bersama ayamnya. Dimasukkanlah semua ke dalam rumah pada saat itu. Hingga rumah itu semakin ramai, semakin bising, semakin sempit. Akhirnya hari berlalu. Istri Pak Banjo pun kehilangan kesabaran pada saat itu dan protes besar kepada Pak Banjo karena keadaan yang ada di dalam rumah tersebut semakin sempit sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa karena situ ada ayam, ada itik, ada domba, ditambah lagi sapi, semakin sempit. Pak Banjo pun kembali ketiga kalinya ke rumah Pak Hakim. Dan dia pun datang ke rumah Pak Hakim bertanya, Pak Hakim, kelihatannya kami agak kesulitan, istriku protes besar karena rumah kami semakin sempit dan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hakim pun tersenyum pada saat itu. Nah, Pak Banjo, sekarang engkau mengerti bagaimana kesulitan orang, kepentingan orang masing-masing. Engkau mengerti, sadarilah kalau orang mempunyai kepentingan masing-masing dan jangan engkau memikirkan kepentinganmu sendiri. Dan engkau pulanglah, engkau akan mengerti apa yang kumaksud. Pulanglah engkau, keluarkanlah semua ternak-ternakmu itu. Bantulah istrimu membersihkan rumah kembali. Pak Banjo pun hanya terdiam, tertunduk dan pergi kembali ke rumahnya.
Pak Banjo pun pergi kembali bergegas. Pak Banjo pun sesampainya di rumah menceritakan kepada istrinya apa yang nasihat diberikan oleh hakim bijaksana itu. Dia pun mengeluarkan semua hewan-hewannya, ternak-ternaknya kembali ke kandang dan sembari membantu istrinya membersihkan rumahnya. Hingga akhirnya Pak Banjo kelelahan karena seharian membersihkan rumahnya bersama istrinya dan bersama anak, menantu, dan cucunya. Sambil kelelahan, istrinya pun di sore itu memberikan satu minuman yang hangat kepada suaminya dan anaknya. Mereka pun duduk di depan rumah sambil menikmati udara yang segar. Nikmatnya sore itu, pemandangan teman-teman. Pak Banjo pun sedikit terasa lega dan menikmati karena hewan-hewannya di dalam rumah tidak ada lagi pada saat itu. Dia pun memandangi, betul kata Pak Banjo, istriku, betul kata hakim bijaksana. Aku tidak perlu membesarkan rumahku ini. Aku perlu hanya merawat, membersihkan, dan bersyukur kepada Tuhan apa yang diberikan olehnya kepada kita. Kita harus menikmatinya. Dan Pak Banjo pun merasa dia tidak perlu membesarkan rumahnya lagi. Karena saat ini mereka sangat nyaman. Tidak seperti pertama tadi mereka mengeluh karena merasa kesempitan. Dan cucunya pun tertidur pulas karena tidak terganggu lagi pada saat itu. Pak Banjo pun merasa bahagia, teman-teman. Nah, seperti itulah kisah Pak Hakim bijaksana. Akhirnya Pak Banjo menyadari semuanya harus bersyukur, harus diterima, dan apa adanya. Nah, teman-teman, seperti itulah cerita Kak Madi, dongeng ceria Nusantara hari ini. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa memakai masker.